Binatang tak tahu malu ini, pantas dibunuh. Apa yang kamu takutkan? Paman benar. Buang mayatnya ke sungai mutiara untuk makan ikan. Baik. Pergi. Ollie. Ayah, Ollie, Tenanglah. Itu Tuan kedua Yo. Kalau Tuan Muda Yo tahu, kita melihat mereka membunuh, kita akan mati. Ollie. Ha. Buta sialan. Adieu ha. Jampun. Ollie. kenapa lukanya parah sekali? Aku harus segera menolongnya. Maaf, aku tidak sengaja masuk. Aku pergi sekarang. Tolong aku. Yokyu. Dunia bilang kau tak punya perasaan. Aku ingin tahu, apakah kau punya hati? Tuan. Malam ini, hamba milik Tuan. Bayarkan hamba. Kakak Q, yang kubicarakan tadi. Kalau berani lagi, aku tembak kau. Hai. Tuan kedua, nanti aku urus kau. Tuan kedua. Kakak Q. Aku ingin jadi penari. Anak kecil ini, tak ada dada, tak ada bokong. Kacang panjang, mau jadi penari? Mimpi apa lagi? Mana ada pria yang mau? Orang datang ke Ling Nancun untuk bersenang-senang, bukan main-main. Tubuhnya kurus, tidak pantas. Tapi wajahnya,
Di bawah panggung mungkin bisa. Yakin mau? Apa yang dilakukan di bawah panggung? Tak tahu tempat bawah panggung, mau jadi penari? Hanya urusan pria wanita, tapi bukan melayani satu pria saja. Gadis kecil, di bawah panggung, tempat orang kaya bersenang-senang. Pria di sana bisa keluarkan ratusan koin dengan mudah. Sayangnya, wanita yang masuk sini tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Kamu yakin masih mau lanjut? Aku yang akan melakukannya. Tegakkan dada, bava dia pergi. Lihat dirimu seperti apa. Kenkengkan pantatmu, kenkengkan. Pantat harus benar-benar dikencangkan. Jalan. Ambil itu. Kencangkan pantat, jalan. Ya, saat berjalan, pantat juga harus dikencangkan. Baru bisa membentuk memori otot. Bagus, teruskan seperti ini. Setiap hari minimal latihan setengah jam, mengerti? Mengerti. Jalan. Pantat. Tegakkan dada, jalan. Kenapa kamu tidak bisa belajar? Perhatikan baik-baik. Angkat kaki, goyangkan pinggul, angkat kaki, goyangkan pinggul. Sulit? Jalan. Goyangkan pinggul, pria suka yang aktif. Terutama yang kaya, kamu tidak ingin mati di atas panggung. Latihan yang baik. Saat mandi juga penting, jangan seperti mencuci baju. Hanya tahu menggosok kulitmu, kamu harus bisa menggoda air. Sorot mata harus menggoda. Ayo, tatap satu arah. Bagus, semuanya baik. Gadis-gadis, malam ini ada beberapa tuan akan datang ke Ling Nanchun, kalian semua harus siap. Jah, Kakak Qiu, malam ini aku bisa tampil? Eye. Sudah lama tidak datang, hari ini mau ke panggung lelang? Lihat-lihat, aduh, lihat aku. Erye kita bukan tipe orang seperti itu, tapi kami baru saja dapat beberapa barang baru. Erye mau lihat. Bagaimana? Gadis-gadis, masuklah. Yo Qiu. Kita akhirnya bertemu lagi. Erye lihat, ini adalah gadis-gadis terbaru kami, semuanya seksi. Gadis ini adalah yang paling seksi di antara mereka. Yang ini adalah yang paling pandai menari di sini. Apapun yang Erye suka, dia bisa. Yang ini paling pandai menemani Erye ngobrol, menghilangkan bosan. Erye lihat yang ini adalah adik paling cantik di sini, pasti Erye suka.
RY, ini adalah gadis terakhir dari kelompok ini. Coba lihat, apakah sesuai dengan keinginanmu? Itu dia. Nyanyikan sebuah lagu, kalian bisa pergi dulu. Dia benar-benar tidak ingat aku. Tuan kedua. Jika tuan kedua tidak suka lagu ini, saya bisa menggantinya dengan lagu lain. Kurang ajar. Ini orang yang kamu ajarkan? Bukan. Tuan kedua. Kamu berani sekali, berani menggoda tuan kedua di depan umum. Kamu ini apa? Kakak Q, aku salah. Aku hanya ingin membantu kakak Q mempertahankan tuan kedua. Kapan kamu berhak mengajari aku bekerja di Lingnan Chun? Baiklah. Kalau kamu begitu ingin melayani pria, aku akan memenuhi keinginanmu. Besok malam kamu naik panggung. Kakak Q. Naik panggung itu bagus. Yo Q. Katanya, rasa posesif dan cemburu seorang pria adalah yang paling tidak terkendali. Aku tidak percaya kamu tidak tergoda ketika melihatku dalam pelukan pria lain. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Chen, topi ajaib yang sangat berharga ini menjadi milikmu. Katanya ini bisa menggantikan pria untuk melakukan hal itu. Tuan Chen memang pandai bermain, istri di rumah pasti berbahagia, tapi sepertinya Tuan Chen tidak bisa. Aku bisa menggantikan, diam. Aku hanya ingin tahu bagaimana efeknya. Baiklah tuan-tuan, jangan buru-buru, hari ini di Lingnan Chun masih ada satu barang berharga terakhir. Jauh lebih mengesankan daripada topi ajaib tadi. Apakah Kyun yang ini mendapatkan lagi barang bagus untuk melakukan hal itu? Jahat. Menurutku, Kyun yang paling mengerti hati pria, barang bagus apa? Cepat tunjukkan. Baiklah, ini dia. Ini memang cantik. Apa yang dia inginkan? Kyun Yang, ini bagaimana? Tuan Chen, maksudnya jelas, hari ini. Yang kita lelang adalah dia. Tergantung apakah tuan-tuan yang hadir sanggup membayar. Yang tertinggi harganya yang dapat. Lingnan Chun memang pandai bermain, aku tawar 50 keping perak. Aku 70, 80, aku 300. Aku baru ingin memamerkan topi ajaib ini, kebetulan ada gadis ini. Langsung datang ke pintu. 300 sekali. Saya bayar $500. Astaga, sepertinya itu anak kedua keluarga Yo. Saya kira akan ada pembeli lain. Tak disangka malah orang keluarga Yo. Yo Q, aku ingin lihat kamu.
bisa tahan? Benar-benar anak kedua keluarga Yo. Memang dia, katanya anak kedua baru pulang dari luar negeri. Wah, anak kedua Yo, benar-benar royal. Bagaimana malam ini, masih ada yang nawar lebih tinggi dari anak kedua Yo? Kalau tidak ada, maka gadis ini jadi milik anak kedua Yo. Siapa yang berani saingan dengan anak kedua Yo? Iya, ini memang tidak bisa dilawan. Terlalu banyak. 500 sekali. Baiklah, gadis ini sekarang milik anak kedua Yo. Wanita, sekarang kamu milikku. Anak kedua, banyak orang di sini. Aku tidak masalah, hanya khawatir penampilan anak kedua. Dilihat orang akan salah paham, anak kedua dianggap tidak bisa mengendalikan diri. Tapi anak kedua jangan khawatir. Di belakang layar, aku pasti akan melayani anak kedua sampai puas. Baik. Ayo, ikut aku pulang. Siapkan mobil. Hebat sekali. Wah, bagus sekali. Jangan, anak kedua, jangan. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Siapa yang tidak tahu diri, berani menabrakku? Paman kedua. Bukannya paman pergi ke Hong Kong? Baru kembali. Ini siapa? Jia pakarku. Ayo, sayang, panggil paman kedua. Halo paman kedua. Ham. Pulangnya cepat sekali. Kenapa? Yokyu, sudah tidak tahan? Siapa namamu? Tuan kedua. Ali, namaku. Fang Ali. Iya, namanya Ali, Fang Ali. Nama yang bagus. Paman kedua, kamu kenal Ali? Tidak kenal. Di sini ada banyak mata yang mengawasi keluarga Yo. Jangan merusak nama baik keluarga Yo di sini. Ya, paman kedua benar. Pelan-pelan, paman kedua. Apa? Kau ingin menggoda pamanku di depanku? Tidak mungkin, aku sudah punya tuan kedua. Mana mungkin aku ingin menggoda pria tua. Nah, baru benar. Ketika rasa posesif dan cemburu seorang pria tidak terkendali, dia akan menjadi gila. Bahkan kehilangan akal sehat. Yokyu, kau pikir sebelumnya aku menggoda, tapi tidak tahu. Ini hadiah besar yang kusiapkan untukmu.
Tuan kedua, kenapa buru-buru? Biarkan aku melayanimu. Katanya wanita dari Lingnan Chun punya keahlian melayani yang luar biasa. Aku ingin lihat apa keahlianmu. Eyo. Tuan kedua. Teriak apa? Cari mati? Tuan kedua. Paman kedua memanggilmu. Aku sibuk, tidak ada waktu. Paman kedua bilang, kalau kau tidak datang, dia akan datang sendiri. Tuan kedua mau kemana? Apakah tuan kedua meninggalkanku? Tuan kedua. Tidak mau. Paman kedua. Di mana dia? Tuan kedua tidak datang, bilang jangan ganggu urusannya. Berani sekali dia. Tuan kedua. Kenapa buru-buru? Apa? Sudah saat ini, kau masih ingin lari? Tidak mungkin, aku hanya ingin melayani tuan kedua dengan baik. Hanya saja, bagaimana jika ada orang lain datang? Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu urusanku hari ini. Siapa? Aku. Paman kedua. Tuan kedua, kenapa selalu mengabaikanku? Katanya momen terpenting dalam hidup adalah malam pengantin. Tuan kedua, tega meninggalkanku? Aku. Paman kedua, ada apa datang malam-malam? Apa kau sudah lupa? Kau punya tunangan? Wanita berikat kaki itu? Aku tidak suka, Paman. Kurang ajar. Dia putri sulung keluarga Jiang. Mitra penting keluarga Yao. Berani kau memperlakukannya seperti ini, bahkan belum menikah dengannya. Tengah malam masih bawa perempuan lain pulang. Apa kau pernah berpikir, kalau keluarga Jiang tahu hal ini? Bagaimana kau akan menjelaskannya pada keluarga Jiang? Tapi, Jadi, kau tidak berniat memakai marga Yao lagi ya? Paman, dengarkan penjelasanku. Ingat baik-baik, jika kau masih ingin memakai marga Yao, jangan macam-macam. Kalau tidak, keluar dari keluarga Yao. Tuan muda kedua. Jangan marah, paman kedua sudah pergi, kita lanjutkan saja. Sudah. Tidakkah kau dengar Paman bilang? Aku sudah punya tunangan. Tadi begitu tidak sabar, sekarang baru ingat. Dirimu sudah beristri. Tuan muda kedua. Benarkah Tuan tidak menginginkan hamba lagi? Tapi sekarang, kau bisa sementara tinggal di sampingku. Benarkah? Tentu saja. Tunggu sampai aku menikahi orang itu. Benar-benar playboy. Paman kedua. Kenapa? Di Lianan Chun tidak berhasil merayuku. Sekarang malah merayu Yao Tingbai. Kalau bukan karena paman kedua menolak hamba, hamba mungkin tidak dapat kesempatan untuk menarik perhatian tuan muda kedua. Apa maksudmu? Berkat paman kedua, karena hamba tidak bisa melayani paman dengan baik.
Seharusnya hamba dilelang untuk mencari tamu yang menawar tertinggi. Paman jangan khawatir, mulai sekarang hamba adalah milik tuan muda kedua. Hamba tidak akan melampaui batas sedikit pun. Paman, Bodoh. Paman, ada masalah apa? Kenapa kau belum mengusir perempuan ini? Hah, ingin mengusirku? Tidak mungkin. Tuan muda kedua. Paman, perempuan berkaki kecil itu. Bukankah masih di kota selatan belum kembali? Siapa bilang dia belum kembali? Apa? Nyonya Jiang dan Nona Jiang datang, Ting Bai. Cepat sapa Nyonya Jiang dan Nona Jiang. Salam Nyonya Jiang. Siapa dia? Pembantu baru di rumah, cepat sapa. Nyonya Jiang dan Nona Jiang. Selir. Hormat kepada Nyonya Jiang. Hormat kepada Nona Jiang. Selir siapa? Berani sekali, di keluarga Yao kami. Beraninya kau menyebut diri sebagai selir. Dia kubawa dari luar, belum diajari tata krama. Masih berhayal, maafkan kami, Nyonya Jiang. Yo Erie sangat berbakat, wajar ada wanita yang berhayal. Sangat normal. Masih belum pergi? Ya. Paman, jika kau tidak suka wanita itu, diserahkan pada keturunannya. Jangan main-main. Cepat antar Nyonya Jiang dan Nona Jiang berkeliling. Silakan, Nyonya Jiang. Erie. Aku tidak peduli alasannya. Kau muncul di dekat Ting Bai. Tapi dia sudah punya tunangan. Jadi, aku sarankan kau menjauh darinya. Jika kau merusak pernikahan keluarga Yao dan Jiang, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Erie ingin bersikap tidak baik pada selir. Bagaimana tidak baiknya? Wanita, kau sedang bermain api. Ya. Erie. Mau tidak main dengan selir? Aku akan memberimu kompensasi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah Erie sudah tahu? Selir hanya mengincar kekayaan keluarga Yao, ingin masuk ke keluarga Yao. Ting Bai punya tunangan. Tapi bukankah Erie baru saja bilang, Selir ingin menggoda Erie? Jadi kau ingin menikah denganku? Erie mau menikahi Selir? Ambisi kau tidak kecil ya? Tanpa ambisi, berani menggoda Erie? HMPH, kau pantas? Pengawal, usir dia. Aku orangnya tuan kedua, Erie tidak bisa mengusirku. Keluarga Yao belum saatnya dia yang memutuskan. Ya, pergi. Keluar. Pergi, cepat pergi. Keluar. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Erie, apa yang kalian lakukan? Nona Ali ingin pulang ke rumah. Bukankah dia pelayan keluarga Yo? Ya, saya pelayan keluarga Yao. Saya tidak ingin pulang. Saya akan melayani keluarga Yao dengan baik. Tolong tuan kedua jangan mengusir saya. Apakah dia melakukan kesalahan? Kamu yakin ingin tinggal di keluarga Yao? Yakin. Baik, kali ini aku maafkan kamu.
Nona Jiang sudah diantar pulang. Sudah diantar pulang. Paman, aku tidak mau menikahi perempuan berkaki kecil itu. Ini zaman apa lagi, masih ada yang membungkus kaki. Kenapa otaknya tidak ikutan dibungkus? Aku ulangi sekali lagi, dia adalah putri keluarga Jiang. Bagaimana dengan paman kedua dari keluarga Jiang? Aku ingin menikahi perempuan modern. Kalau tidak, kalau sampai teman-temanku tahu, aku menikahi perempuan berkaki bungkusan pernikahan lama-lama, mereka pasti akan menertawakanku. Asal kamu menikahi dia, seluruh industri obat tradisional Tiongkok Biancheng akan menjadi milikmu. Jika paman benar-benar ingin aku, Jiang Chunmen itu, boleh juga. Tapi industri obat tradisional tidak cukup, aku mau Ling Nanchun juga. Tidak boleh. Kamu bisa magang di tempat lain. Tapi aku mau Ling Nanchun. Sudah kukatakan tidak boleh. Kamu tidak perlu mengancam dengan tidak menikahi Nona Jiang. Aku akan menyuruh orang menolak keluarga Jiang sekarang. Pelayan, Tuan kedua. tolong undang orang keluarga Jiang ke sini. Baik. Tunggu. Paman, ada bisnis lain untukku? Bengkel tenun bisa untukmu. Kalau begitu aku mau perusahaan tembakau yang dulu dikelola ayahku. Boleh. Baik, aku nikah. Tapi kamu harus biarkan kami perlahan-lahan. Lagi pula kami tidak punya dasar perasaan. Bebas. Cari tahu siapa nama Ali itu, dan tujuannya mendekati putra kedua keluarga Yo, juga. Apa yang sedang dilakukan putra kedua belakangan ini? Baik. Jangan berteriak, ini aku. Kamu berani sekali, apakah lupa siapa yang dulu membelimu? Putra kedua. Saya tentu tidak berani lupa. Hanya saja, mereka semua bilang Anda setuju untuk menikahi putri kedua keluarga Jiang. Saya, Meski aku sudah setuju menikahi Nona Jiang, tapi aku masih datang menemanimu. Kamu tidak seharusnya senang. Tuan muda kedua, jika hamba bersama Tuan sekarang, kalau sampai ketahuan orang lain, mungkin hamba tidak bisa lagi tinggal di keluarga Yo. Nanti, hamba tidak akan bisa bertemu Tuan lagi. Ada aku di sini. Kamu takut apa? Tapi Tuan muda kedua, masih ada Tuan kedua di atas. Apa? Kamu juga meremehkanku ya? Hamba tentu tidak berani. Hamba hanya ingin sebuah status. Kamu ingin aku bercerai dan menikahimu sebagai istri? Hamba tahu diri rendah, tentu tidak berani mengharap posisi istri resmi Tuan muda kedua. Hamba hanya ingin menjadi selir Tuan muda kedua. Nanti, hamba akan serahkan diri sepenuhnya pada Tuan. Kamu serius? Tentu saja. Baik. Kamu tunggu aku. Sayang, Kamu bilang apa? Aku bilang, aku akan menikahi Fangali sebagai selir. Kamu segera beritahu paman kedua, aku mau menikahi seorang selir. Kamu dengar tidak? Kamu mau menikahi selir, malah menyuruhku memberitahu paman kedua? Kamu pikir jadi nyonya muda kedua keluarga Yo itu mudah? Sebagai istri resmi, mencarikan selir untuk suami. Sudah menjadi kewajibanmu. Tapi bukannya kamu bilang kamu orang modern? Masa masih mau punya selir? Sudah aku nikahi kamu yang kuno ini. Tambah beberapa selir lagi. Apa masalahnya? Kau akan takmo. Pasikali. Sebelum aku pulang. Harap kamu selesaikan urusan ini. Tuan kedua. Paman kedua.
Ada apa ini? Paman kedua, Tingbai menyuruhku mencarikan dia seorang selir. Apa? Tuan muda kedua mana? Tuan muda kedua tidak pulang semalam. Kemana? Di Linggenancun. Segera bawa kembali si brengsek itu padaku. Ya, Paman, aku tidak menentang Tingbai menikahi selir. Tapi dia, Dia mau menikahi siapa? Jia. Tenang saja, Tingbai tidak akan menikahinya sebagai selir. Paman, aku benar-benar tidak keberatan. Tingbai menikahi selir. Tapi aku ingat gadis ini. Bukankah kau yang membawanya pulang? Betul, dia milikku. Paman, apa maksudmu? Tuan muda, akhirnya kau pulang. Tuan kedua sedang mencarimu. Lagi-lagi cari aku buat apa? Sudahlah tuan muda, cepat pergi. Kau datang ke sini buat apa? Bukannya sudah kuperintahkan. Dilarang masuk ke ruang depan tanpa alasan. Cepat kembali ke kamar. Sekarang statusnya adalah istrimu, nyonya muda kedua keluarga Yo. Ini adalah rumahnya, mana ada tempat yang tak boleh dia datangi. Baik. Kalau dia boleh datang, maka aku yang pergi. Berdiri. Masih ada apa lagi, Paman? Ku dengar. Kau akan menikahi wanita ini sebagai selir? Ya, aku sudah menuruti keinginanmu menikahi si kaki kecil ini. Sekarang, aku ingin menikahi selir lagi. Kau harus menyetujuinya. Kurang ajar. Berani sekali kau. Aku mengirimmu sekolah ke luar negeri. Malah jadi sampah. Saat tidak mau menikah. Mengaku sebagai manusia modern setelah menikah. Kau malah menginginkan gaya lama dengan banyak selir. Coba lihat dirimu di cermin. Pantaskah kau? Paman, bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Berani berbuat, takut dikomentari, dan lagi. Mulai sekarang, dia adalah selirku. Kau harus memanggilnya Tante. Coba saja kau berani mengganggunya lagi. Yokyu. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Selanjutnya, yang kuinginkan adalah kalian berseteru dan saling bunuh. Hancurkan keluarga Yomu sepenuhnya. Inikah hasil kerjamu untukku? Aku juga tidak tahu, tuan kedua yang mau menikahinya. Dasar tidak berguna. Pergi. Tuan kedua, tidak baik. Tuan muda keluar lagi. Si brengsek itu. Larang dia keluar. Tuan muda sudah pergi. Brengsek. Siapa? Ollie, Cepat masuk. Men, orang jahat itu tidak menyusahkanmu, kan? Tanganmu kenapa? Apa itu ulah orang jahat itu? aku tidak sengaja terjatuh sendiri. Yo Tingbai baru saja lari keluar. Aku khawatir dia tahunya tuan kedua. Dia tidak akan membiarkanmu. Kukira dia datang mencarimu. Dia tidak mencariku, jangan khawatir. Syukurlah, tuan kedua merebutmu dari tangannya. Dia bisa menahannya? Ya. Sepertinya, kita harus mencari cara lagi untuk memaksanya. Ali, buka pintu. Ini aku. Tidak bisa, Ali. Jangan sampai dia tahu kita kenal. Kamu sembunyi di sini sebentar, aku yang akan menghadapinya. Jah, Buka pintu. Datang. Aku tahu kamu di dalam. Kalau tidak keluar, aku akan menendang pintu. Aku. Kamu di kamar, lama tidak buka pintu. Ngapain? Tuan muda kedua, kenapa masih mencariku? Wah, masih merajuk?
Sekarang dia sudah menjadi selir tuan kedua, kan? Sudah menjadi senior tuan muda kedua, tuan muda kedua. Tidak boleh mencariku. Mimpi, kamu dibeli olehku. Kamu adalah wanita milikku. Tuan muda kedua, aku juga tahu Anda adalah tuanku. Tapi sekarang tuan kedua bilang begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan muda kedua. Ada apa lagi? Aku ingin menjadi selir tuan muda kedua. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya merebut wanitaku. Kalau begitu, aku akan menunggu tuan muda kedua datang melamarku. Pinter. Wah, tuan kedua, siang hari belum buka. Kenapa datang hari ini? Angin apa yang membawa Anda? Sampai bisa membawa Anda ke sini. Yau Ting bagaimana? Tuan muda kedua tidak datang hari ini. Kamu yakin? Tentu saja yakin. Tuan kedua, Anda datang lalu pergi? Tuan kedua. Kebetulan, aku ada yang mau tanya. Apa, tuan kedua? Semuanya pergi. Tuan kedua, ada apa? Anda tinggal perintah saja. Yau Ting Bai. Wanita yang dibawa dari bawah panggung itu, apa latar belakangnya? Kata tuan kedua, si Ali itu cuma anak kecil. Ya, semua informasi tentang dia, aku ingin tahu semuanya. Sepertinya dia marga Fang, namanya Fang Ali. Masuk ke Lingnan Chun waktu umur 18 tahun. Oh, dia ya Cimpia tu. Hanya itu saja. Cuma segitu. Kurang ajar. Lingnan Chun itu tempat apa? Orang-orang di bawah panggung itu siapa asalnya? Kamu belum menyelidiki dengan jelas sudah berani membawa pulang? Tuan kedua jangan marah, aku waktu itu. Melihat anak itu kasihan. Dia waktu itu pingsan di belakang rumah kita. Aku baru bawa dia pulang. Sialan, diam saja ngapain? Cepat, mati atau hidup? Kok anjing kucing semua? Muncul di Lingnan Chun kita? Cepat buang dia. Jia. Kak Kiu, aku lihat nona ini sepertinya masih hidup. Hei, kamu hidup atau mati? Dasar kurang ajar. Mau bikin aku kaget mati? Pergi sana. Segera usir pengemis bau ini untukku. Ja. Pergi sana. Dewi yang maha pengasih, tolong jangan usir aku. Aku tidak sengaja berbaring di sini. Aku melihat ibu sedang merekrut, aku ingin mencari pekerjaan. Lalu pingsan karena lapar, aku benar-benar bukan pengemis. Hanya ingin mencari pekerjaan saja. Tidak bermaksud menakuti ibu. Seperti kamu? Pantaskah bekerja di Lingnan Chun kita? Aku tahu Lingnan Chun tidak mau gadis jelek, tapi aku juga tidak jelek. Jelek memang tidak jelek. Tapi orang yang tidak jelek banyak, kenapa Lingnan Chun kita harus menerima kamu si pengemis? Aku tidak minta uang, hanya pekerjaan, asal bisa makan. Tempat berteduh saja sudah cukup. Aku bisa kerjakan apa saja, tidak pilih-pilih, aku mohon. Beri aku satu kesempatan. Begitu saja. Oh ya, aku juga pernah tanya, katanya dia mengungsi ke sini. Keluarga tinggal dia seorang, bisa menjual diri. Aku kasihan melihatnya jadi menerimanya. Lalu kenapa waktu itu kamu bawa dia ke hadapanku? Tuan kedua. Aku lihat wajahnya cantik. Pikirku mungkin tuan kedua suka. Tuan kedua, tapi gadis sialan itu. Apa yang dia lakukan di keluarga Yo? Silakan katakan. Aku akan menghajarnya untukmu. HMPH. Fangali. Aku ingin melihat trik apa lagi yang kau punya. Siapa ada? Cari tahu lagi identitas gadis sialan Ali itu. Teliti baik-baik. Jangan sampai gadis sialan itu mencelakakan aku. Cepat pergi. Baik.
Tuan kedua. Kau baik-baik saja tuan kedua? Cepat kejar. Baik. Tuan kedua, pelan-pelan. Aku baru saja menggoda tuan kedua di depanmu. Jangan ngawur, kau tahu, kalau bukan karena ayahku memaksaku, aku takkan menikah dengannya. Dia juga awalnya tak ingin menikahimu, entah kenapa. Dia bersikeras menghinamu seperti ini. Toko obat keluarga Jiang, banyak yang menginginkannya. Bagaimana mungkin dia kebal godaan? Men, tenang saja. Aku pasti akan membantumu lari dari sarang serigala mengerikan ini. Baik, kita pergi dari sini bersama. Ali, kepala rumah tangga memanggilmu untuk pergi bersamanya. Mengerti? Datang. Kau sembunyi dulu. Kepala rumah tangga Yo, sekarang perlu dibalut. Ini, Tuan kedua. tunggu di luar dulu. Kenapa kalian tidak membalutnya? Bawa ke rumah sakit. Sebelum pingsan, tuan kedua melarang orang asing menyentuhnya. Tapi, kan dia sedang pingsan. Justru karena pingsan, jadi tidak bisa dinasihati. Kau, balut luka tuan kedua. Cepat. Paman Yo, apa gadis ini benar bisa? Seharusnya bisa. Sebelum pingsan, tuan kedua terus memanggil namanya. Legipula. Tuan kedua sebelumnya juga bilang ingin menikahinya sebagai selir. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada, cepat balut luka tuan kedua. Tapi, bukankah tuan kedua melarang orang asing menyentuhnya? Ah, bagaimana bisa kau dianggap orang asing? Tuan kedua ini sudah bilang ingin menikahimu sebagai selir. Cepat balut lukanya. Kau. Ternyata orang yang kuselamatkan dulu adalah pembunuh ayahku. Ollie. Now pain Melaman, cepat balut luka tuan kedua. Baik. Dulu aku menyelamatkan nyawanya dengan tulus, tak disangka. Dia bahkan membunuh ayahku, benar-benar orang jahat yang tidak berperi kemanusiaan. Kamu pelan-pelan. Tapi lukamu sangat parah. Bagaimanapun pelannya, tetap saja sakit. Baiklah. Kamu sedikit lebih pelan. Aduh, Apa kamu sengaja? kalau tidak, kamu saja yang lakukan. Kamu saja yang lakukan. Ayo, kamu saja yang lakukan. Bagaimana RY bisa terluka? Jangan tanya yang tidak seharusnya ditanyakan. Oh, Yokyu. Nyawamu adalah hasil pertolonganku. Kali ini kamu harus mengembalikannya padaku. Pagi, bawa RY pulang. Baik. Ini di mana? Ini rumah RY. Beberapa hari ini kamu akan di sini. Jaga RY dengan baik. Tunggu sampai RY sadar, baru pulang. Baik. Jika bisa membunuhnya di sini tanpa suara, itu yang terbaik. Pergi, bersihkan badan RY. Paman Yo, aku lihat kamu merawat RY juga cukup baik. Bagaimana kalau aku pulang saja? Kamu saja yang merawat RY. Pergi bersihkan badan RY. Baik.
Jaga Erye dengan baik. Baik. Manfaatkan saat kamu sakit. Ambil nyawamu. Yokyu. Kamu membunuh ayahku, sekarang aku membunuhmu. Itu sudah seharusnya. Kenapa kamu di sini? Paman Yo menyuruhku merawatmu. Tidak mungkin. Aku. Bagaimana aku tahu? Paman Yo di mana? Baru saja dipanggil keluar. Erye, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu memanggilnya untuk merawatku? Ini karena setelah kamu pingsan, kami semua tidak bisa mendekatimu. Kamu pergi dulu. Baik. Apa yang terjadi? Saat kamu pingsan, kamu kehilangan banyak darah, harus segera dibalut. Mobil yang dikirim dari rumah sakit mengalami kecelakaan di jalan. Tapi kamu tidak membiarkan kami menyentuhmu. Kamu terus memanggil namanya, jadi aku membawanya ke sini. Erye, kamu juga butuh seseorang yang bisa merawatmu. Menurutku gadis ini cukup pintar dan mengerti, lebih baik dinikahkan saja. Bagaimana bisa mobil dari rumah sakit mengalami kecelakaan? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki, sepertinya ada yang sengaja melakukannya. Kamu yakin? Sejauh ini begitu. Begitulah. Ya, oh ya, Erye, selama kamu koma beberapa hari ini, Shao terus merengek ingin bertemu, kami terus menghalanginya. Tapi kamu tahu sendiri sifat Shao. Sepertinya tidak bisa dihalangi lagi. Bukan takut, tapi ingin melihat apakah aku sudah mati atau belum. Kebetulan, ayo kita pulang. Tapi kondisi tubuhmu, Tidak apa-apa. Panggil wanita itu masuk. baik. Erye, ada perintah apa? Bantu aku membersihkan badan. Apa? Diam saja apa? Cepat lepas. Baik. Bengong apa? Lanjutkan melepasnya. Masih bagaimana lagi melepasnya? Kamu membersihkan badan. Hanya membersihkan bagian atas saja. Bantu aku lepas celanaku. Ini tidak pantas. Apa salahnya? Bukankah kamu sebentar lagi akan menjadi selirku? Fangli, sadarlah. Dia adalah pembunuh ayahmu, jangan merendahkan dirimu. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku menyelidiki seseorang. Menyelidiki seseorang? Menyelidiki siapa? Bantu aku menyelidiki ayah Ali. Ayah Ali? Bukankah dia Yacing Piatu? Yatim piatu pun pasti punya ayah dan ibu. Dari mana memulainya? Mulai dari orang-orang yang mati di tanganku. Ini, Aku curiga dia datang untukku. Erye. Lagu ini. Jika Erye tidak suka, hamba bisa menggantinya dengan lagu lain. Kalau bukan karena tuan kedua menolakku, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan. Masuk ke dalam pandangan tuan kedua. Tidak, dia memang sengaja mendekatiku. maksud Anda? Aku curiga, dia mendekatiku. Mungkin ingin membalas dendam untuk ayahnya. Tapi aku tidak ingat pernah membunuh ayahnya. Dasar gadis licik, ternyata berniat jahat. Aku akan menghabisi dia sekarang. Tidak perlu. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Soal dia tidak bisa melukaiku. Baik, Kamu pulang dulu. Yang paling penting sekarang adalah keponakanku yang baik itu. baik. Kamu lupa?
Kamu sudah menjadi wanitaku. Tapi sekarang aku belum. Kalau kamu tidak mau, aku bisa mengembalikanmu ke Ling Nanchun. Tuan kedua, Aku tidak ada di rumah beberapa hari ini. Kamu tidak membuat masalah, kan? Paman kedua. Aku bisa membuat masalah apa? Justru kamu. Beberapa hari ini pergi kemana? Bukankah aku akan menikahinya sebagai selir? Aku membawanya ke Hua County, memesan gaun pengantin bordir emas, dan bermain di sana beberapa hari. Bisa saja kamu berbohong. Kapan kamu pernah membawaku ke Hua County? Ini hanya soal seorang selir. Paman kedua benar-benar serius. Selir. Tapi dia adalah satu-satunya wanitaku. Kedepannya, ketika kamu bertemu dengannya, harus sopan. Jangan seperti biasanya yang tidak sopan, ingat untuk memanggilnya Bibi kedua. Paman kedua. Ada apa lagi? Paman kedua. Kalau aku tidak salah ingat, dia adalah yang kubelikan? Sebaiknya, dia seharusnya adalah wanitaku. Jadi, aku tidak bisa memberikannya padamu. Tapi dia bukan kucing atau anjing. Harus memilih siapa yang dia ikuti. Baik. Ali, kamu yang bilang mau ikut siapa? Dia sengaja, ya? Aku tidak tahu. Kurang ajar. Siapa majikanmu, kamu tidak tahu? Tuan muda kedua dan tuan kedua. Semuanya adalah majikanku, juga pemilik keluarga Yo. Aku hanya seorang pelayan kecil. Mohon tuan muda kedua jangan menyulitkanku. Hari ini kamu harus memilih satu. Tuan muda kedua sekarang sudah menikah dengan nyonya muda kedua. Hubungan suami istri harmonis, aku tidak ingin merusak hubungan tuan muda kedua dengan nyonya muda kedua. Jadi, kamu memilih dia ya? Ya, Wanita, berani sekali kamu mengkhianatiku. Berani sekali tidak menghormati bibimu. Dia bukan bibiku, dia adalah. Yo Tingbai. Aku kasih muka ya, sampai kamu lupa. Sekarang siapa kepala keluarga? Kalau paman kedua sangat menginginkannya. Baik, hanya seorang wanita. Aku bisa memberikannya padamu, tapi paman kedua harus memberiku kompensasi. Apa yang kamu inginkan? Perusahaan percetakan di tangan paman kedua. Kalau begitu, aku akan mengambil perusahaan tembakaumu. Paman kedua, apa maksudmu? Yo Tingbai, aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu ingin mengulurkan tangan ke perusahaan keluarga, aku akan menarik semua bisnis di tanganmu sampai menghentikan pengeluaranmu. Yokyu, berani sekali kamu. Berani atau tidak, kamu bisa mencoba. Jangan lupa, setiap uang yang kamu habiskan sekarang harus seizinku. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Ikut aku ke perpustakaan untuk melayani. ya. Apa yang tuan kedua inginkan dariku? Kenapa tadi lama tidak memilih? Seperti kata tuan muda kedua, aku dibeli olehnya. Jadi, kamu ingin memilih dia? Tuan kedua, memilih siapa? Bukan urusan seorang pelayan seperti aku. Untuk memutuskan. Kamu licik juga, bicara tanpa celah. Ini semua berkat ajaran tuan kedua. Oh, coba ceritakan, bagaimana aku mengajarimu? Perlu diajarkan? Aku selalu di samping RY. Hanya dengan melihat, aku sudah bisa. Tidak boleh,
Ruang belajar adalah tempat penting, tidak sopan. Kalau begitu, lebih baik kita kembali ke kamar. Aku akan melayani Arya dengan baik. Bagaimana? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita belum menikah. Tapi bukankah aku adalah selirmu? Itu tetap butuh pernikahan. Kemarilah. Bantu aku membuka dokumen-dokumen ini, semua ini harus kubaca. Membawaku ke ruang belajar, ternyata benar-benar hanya untuk melayaninya. Ya, Kamu mau pergi kemana? Camarilla Camo. Kenapa? Sekarang bahkan kamu juga tidak ingin bersama Xiaoye lagi, ya? Aku tidak. Kamu tidak? Kamu yakin kamu tidak? Aku benar-benar tidak. Lalu kamu pergi kemana? Aku pulang, sudah kubilangkan. Keterlaluan. Apa kamu gila? Berani-beraninya ingin bercerai, keluarga Jiang. Pernah punya anak perempuan yang bercerai? Apalagi, itu adalah putra kedua keluarga You. Jika kamu masih membicarakan perceraian, jangan salahkan aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Lihat kamu. Sudah dimanja seperti apa? Coba kamu bicarakan baik-baik dengannya. Jika merusak hubungan dengan keluarga You. Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Ibu, Yo Tingbai itu orang gila. Aku tidak tahan lagi, sehari pun tidak. Aku ingin bercerai. Ibu, kumohon, bantu aku. Omong kosong, hidup berumah tangga, mana ada yang tidak bertengkar? Lihat saja, mana ada yang bertengkar lalu minta cerai? Bukankah ini memalukan keluarga Jiang? Ibu, bahkan ibu tidak mau membantuku? Bukan ibu tidak mau membantu. Tapi keluarga Jiang tidak boleh bermusuhan dengan keluarga Yo. Jadi kamu harus menjadi nyonya Yo yang baik. Sedangkan anak Tingbai itu, mungkin karena belajar di luar negeri, tidak mengerti adat istiadat. Kamu harus sabar menenangkannya. Laki-laki itu seperti anak kecil. Ditenangkan sedikit pasti baik. Tingbai, ada apa? Ada masalah bisa bicara denganku. Ini semua karena Fang Ali, perempuan itu. Aku menyuruhmu membantuku menikahi Selir, tapi kau malah mendorong wanita itu ke sisi Yokyu. Apa kau sengaja melawanku? Katakan. Aku bertanya padamu, kenapa diam saja? Bicara. Mau ku katakan apa? Paman bilang itu istrinya. Apa yang bisa kulakukan? Apa aku bisa melawan paman? Sekarang berani membantah ya? Ku beritahu kau membantah. adik mencintai kakak sepenuh hati, kakak mencintai adik lebih harum dari bunga. Kekasih bagaikan kupu-kupu di antara bunga. Tuan muda, aku sudah selesai menyanyi. Lanjutkan. Sudah 5 kali. Bukankah Lian Nanchun menyanyi dengan baik? Tapi Tuan tidak benar-benar mendengarkan. Baik. Aku akan serius mendengarkan. Adik mencintai kakak sepenuh hati, kakak mencintai adik lebih harum dari bunga. Kekasih bagaikan kupu-kupu di antara bunga. Cukup,
Pergilah. HMPH sebelumnya bilang ingin menikahiku jadi selir. Nyatanya memperlakukanku sama seperti wanita-wanita Lian Nanchun. Hanya ingin memanfaatkanku saja. HMPH justru bagus. Lihat saja nanti siapa yang menang. HMPH. Hei, buru-buru apa? Tuan muda kedua ingin membunuh nyonya muda kedua. Apa? Diam. Wanita. Siapa yang berani memukulku? Siapa? Siapa? Kau gila? Kenapa lompat ke sungai Zhujiang? Lihat pakaianmu yang bagus. Pasti keluargamu kaya. Masih ada apa yang tidak bisa kau terima? Jangan menangis. Ada apa? Apa yang terjadi? Katakan, mungkin. Aku bisa membantumu memikirkan solusi. Aku ingin kuliah di Nanyang, tapi orang tuaku tidak mengizinkan. Kalau begitu loncat saja, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kuliah di luar negeri hanya untuk orang kaya dan berkuasa. Sekarang banyak orang bahkan sulit bertahan hidup. Kau malah bunuh diri karena tidak bisa kuliah di luar negeri. Menyelamatkan nona besar sepertimu. Benar-benar tidak ada kerjaan. Aku bukan. Aku hanya tertekan oleh orang tuaku. Maaf, aku tidak sengaja. Jangan marah. Ini zaman apa? Kamu masih membebat kaki? Ayo. Aku juga tidak mau membebat. Tapi ibuku memaksaku. Hidupku seperti burung dalam sangkar. Burung di tangan, makanya aku ingin belajar ke luar negeri. Tapi tidak disangka. Mereka juga melarangku dan memukuli pelayanku. Mereka memaksaku untuk menikah. Aku tidak punya pilihan, makanya aku putus asa. Orang tuamu gila ya? Aku tidak tahu apakah mereka gila, tapi aku hampir gila. Jangan terlalu dipikirkan. Ngomong-ngomong, namaku Fang Li. Kamu bisa memanggilku Ali. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, kamu bisa cerita padaku. Anggap saja aku teman baikmu. Benarkah? Wah, bagus sekali. Namaku Zhang Chunman. Ali, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Kita kan teman. Kamu harus menghargai nyawamu. Kalau lain kali Yoting Bai si brengsek itu mencekik lehermu lagi, ambil tongkat golf dan pukul kepalanya sekuat tenaga. Lagi pula, dia tidak berani berbuat apa-apa padamu. Dia memang tidak berani, tapi ada orang tuaku. Apa maksudmu? Oh iya, bukankah kamu bilang hari ini akan pulang dan bicara pada orang tuamu untuk bercerai? Bagaimana tanggapan mereka? Seperti yang kuduga, orang tuaku melarangku bercerai. Brengsek. Ayo, kita temui Yokiu. Dia adalah paman Yoting Bai. Yoting Bai si jahat itu tidak berani melawannya. Kita minta dia membantumu. Ali, lupakan saja.
Orang tuaku saja tidak mau membelaiku. Apalagi pamannya. Lagi pula, pernikahan ini awalnya dia yang mendorong. Oleh. Baik keluarga Jiang maupun Nyo membutuhkan pernikahan ini. Aku tidak mungkin bercerai. Semuanya jahat. Sudah Ali, jangan marah. Ada temuan apa? Aku melihat di ruang kerja Yokyu. Pada malam ayahku meninggal, keluarga Yo mengeluarkan banyak uang di dermaga Yang Cheng. Aku curiga itu suap. Tapi meski begitu, keluarga Yo kaya dan berkuasa di Yang Cheng. Mencari bukti dan melapor ke polisi mungkin tidak akan berhasil. Dalam kondisi sekarang, tidak mungkin menangkapnya. Aku tahu. Kalau melapor tidak bisa, aku bisa membuatnya kehilangan muka. Kalau tidak berhasil, aku akan bunuh dia sendiri. Aku pasti bisa balas dendam. Ali, jangan gegabah. Shou Chiwei, bukan Yao Tingbai si gila itu. Yaitu orangnya sangat teliti dan berhati-hati. Tangan dingin, dan katanya jago bertarung. Mau bunuh dia? Susahnya bukan main. Ada pencuri yang mencuri setiap hari. Mana ada yang jaga-jaga setiap hari? Mau ngapain? Jangan ikut campur. Yang paling penting sekarang adalah keselamatanmu. Kalau nggak cari Yokyu, Yao Tingbai si gila itu. Kalau mau bunuh kamu lagi, gimana? Tenang aja. Dia nggak sebodoh itu. Dia mau nikah sama aku, kayaknya nggak cuma karena dipaksa dua keluarga, pasti dia sendiri juga mau. Masa iya dia pulang ke Indonesia kalau nggak mau? Iya, ambisinya juga gede banget. Mungkin nggak perlu aku yang turun tangan, paman dan keponakannya bisa saling bunuh. Nanti kamu bebas, aku juga bisa balas dendam. Semoga aja begitu. Hem. Kakang kedua. Sini. Si rubah kecil ini mau ngapain lagi? Aku kenyang. Masih di sini? Kok nggak disuapin lagi? Sup, daging sapi, udang. Bersihin mulut. Pergi. Makasih, kakang kedua. Siwak. Aku bilang apa? Ha. Kakang kedua, kok bisa mukulin nyonya muda kedua? Fang Ali, kamu lagi, si imut. Dulu ada cewek yang gebuk aku pakai tongkat golf. Itu juga kamu, ya? Kakang kedua ngomong apa sih? Kakang kedua. Kan penyelamat Ali. Sekarang ingat kalau aku penyelamatmu? Kirain kamu lupa siapa yang beli kamu dari Ling Nanchun, tempat yang kejam itu. Aku nggak berani lupa, cuma kakang kedua. Aku cuma pelayan kecil, kalau mau marah. Ya jangan sama aku dong. Jadi datang hari ini buat selamatin dia? Masa iya? Aku, ya tentu buat kakang kedua. Lagian, nyonya muda kedua. Cantiknya kayak bunga, kakang kedua nggak sayang. Aku aja yang lihat jadi sayang. Mulutmu manis banget ngomongnya. Intenya. Ya cuma mau supaya aku lepaskan dia. Kalau kamu bisa bikin aku senang, aku akan lepaskan dia. Tuan muda, tidak takut tuan kedua tahu? Aku diam, kamu diam. Mana mungkin paman tahu? Tergantung kamu mau atau tidak. Tuan, mungkin ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin tuan muda berani sekali? Sudah. Urusannya tidak mendesak, tapi sudah periksa yang mati di tanganku? Ada hubungannya dengan Fang Ali? Sudah kuperiksa satu persatu yang mati di tangan tuan. Semua punya nama dan status yang tidak dikenal.
tidak mungkin jadi pengganti. Nona Ali mungkin salah paham? Melihat kebenciannya tidak seperti kesalahpahaman. Mulai dari dia saja, aku tidak percaya. Tidak mungkin tidak dapat hasil. Ya. Kenapa? Masih mau menghindar? Mana mungkin, Tuan Muda salah paham. Kalau bukan Tuan halangi, aku sudah jadi milik Tuan Muda. Soalnya, Tuan Muda begitu muda dan tampan, mana bisa Tuan? Si tua bangka itu. Bandingin. Bagus katanya. Kalian bicara apa? Yao Tingbai. Sudah kubilang dia akan jadi bibi mudamu? Sikap pada orang tua harus hormat. Haman, Panggil bibi. dia cuma perempuan. Dia berhak apa? Panggil bibi, ingat ini terakhir kali. Kalau lain kali lihat kamu tidak hormat pada bibimu. Bukan cuma tendangan, lain kali. Aku habisi nyawamu. Pergi. Mau kemana? Aku pikir Tuan sudah sibuk, mau buatkan teh untuk Tuan. HMPH, sibuk sekali kamu. Habis melayani Yao Tingbai. Susah-susah masih ingat melayaniku. Tuan dan Tuan Muda, kan sama-sama majikanku? Jadi, di ranjang juga layani keduanya? Tuan, Fang Ali, lucu sekali kamu. Apakah Anda bersedia jika Anda seorang pria? iya, aku memang begitu lucu. Aku mau dengan pria manapun, jadi. RY, maukah kau mencoba pelayananku? Akan kuperlihatkan kemampuanku. Mau melayani aku? Baiklah. Aku beri kau kesempatan. Ayo, tunjukkan padaku. Bagaimana kau akan melayaniku? Oh, ternyata RY hanya ingin melihat bagaimana aku melayanimu. Ini mudah saja. Aku pasti akan memuaskan RY. Jika RY menganggapku kotor, mengapa masih ingin menikahiku sebagai selir? Aku justru ingin bertanya, dengan segala upayamu. Pertama merayu Yao Tingbai. Lalu merayuku, apa sebenarnya niatmu? Atau kau ingin memecah belah hubungan paman dan keponakan kami? Perkataan RY sungguh tidak masuk akal, dari awal sampai akhir. Apakah aku punya hak memilih? Jika RY tidak suka, aku pergi saja. Tak perlu menghinaku seperti ini. Kau mau kemana? Atau aku salah bicara? Antaraku dan Yao Tingbai, sepertinya. Kau tak punya hak memilih, tapi dari awal sampai akhir. Kau matinya seperti mati anjing. Yao Tingbai. Membuatnya datang dan pergi sesukamu. Menggunakannya untuk melawanku. Bagaimana bisa kau bilang tak punya pilihan? Lepaskan aku! Jawab aku. Lepaskan! Ah. Katakan, apa tujuanmu mendekati Yao Tingbai? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tebak saja, kalian berdua paman dan keponakan sudah melakukan banyak hal memalukan. Menghabisi nyawa banyak orang. Beraninya kau bertanya? Pergi. Ayah,
Ali tidak berguna. Sampai sekarang belum bisa membalaskan dendam untukmu. Tapi tenang saja, Ali pasti akan mengirimnya ke neraka untuk menemanimu. Siapa? Ini aku. Ollie. Cepat. Ollie, Yogiwe tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak. Kamu bilang tidak, tapi kamu terluka. Tidak apa-apa. Tapi, Yokyu memang lebih sulit ditangani dibanding Yotingbai. Tampaknya sekarang sulit untuk memicu perselisihan antara mereka. Paman dan keponakan. Cukup sulit. Ada apa? Yokyu mencurigai saya. Bagaimana? Mungkin kamu harus meninggalkan keluarga Yo dulu. Men. Aku sudah datang, aku tidak akan pergi. Lagi pula dia hanya curiga, tidak punya bukti. Kalau tidak, hari ini dia tidak akan membiarkanku pergi. Jangan khawatir. Tapi, Jangan, tapi, lagi, men. Dia tidak mati, aku tidak akan pergi. apa rencanamu selanjutnya? Yokyu sangat teliti, sekali dia curiga. Dia akan menyelidiki sampai mati. Kalau kamu tetap di keluarga Yo, bisa berbahaya. Bisa kamu beritahu aku di mana bisa membeli ini? Larutan cyanida. Kamu mau meracuninya? Tidak bisa, akan ketahuan. Men, kalau kamu anggap aku teman, beritahu aku. Baik, aku bantu kamu. Tidak perlu. Cukup beritahu aku di mana bisa membelinya. Kamu bilang kita teman, biarkan aku membantumu. Tenang, aku adalah putri keluarga Jiang. Dan istri Yo Tingbai. Meski dicurigai, tanpa bukti tidak ada yang berani menyentuhku. Aku akan baik-baik saja. Terima kasih. Kamu bilang, setahun lalu. Mati di tangan Yo Tingbai. Pemerkosa itu adalah ayahnya. Ya, setelah itu ada yang melihat dia membawa mayat. Pemerkosa itu. Kalau tebakanku benar, malam itu. Nona Fang juga ada di dermaga, dan menyaksikan. Himation ayahnya. Jadi, dia pikir aku yang membunuh ayahnya. Sepertinya begitu. Bagaimana hubungannya dengan ayahnya? Mereka berdua saling bergantung. Ayahnya sangat menyayanginya. Nona Ali ini. Mungkin tidak tahu, ayahnya seperti apa binatangnya. Kamu bilang, ayahnya hanya seorang kuli pelabuhan. Ya, ayahnya bekerja sebagai kuli pelabuhan selama setengah tahun. Ini adalah pekerjaan stabil yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi dia selalu menghargainya. Jadi, saat itu benar-benar ayahnya yang memperkosa dan membunuh wanita itu. Begitulah kata Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua bilang, dia tidak sengaja membunuh ayah Nona Ali. Karena berusaha menyelamatkan wanita itu. Apa kata-katanya bisa dipercaya? Tuan Kedua, bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya keluarga yang Anda miliki di dunia ini. Justru karena itulah, awalnya aku percaya begitu saja pada ucapannya. Tapi sekarang, sepertinya si brengsek itu sudah mulai membohongiku sejak saat itu. Segera selidiki kejadian di pelabuhan setahun yang lalu. Sampai hal terkecil sekalipun. Termasuk identitas wanita itu, aku ingin tahu semuanya. Baik. Nona Ali, Anda belum menikah dengan Tuan Kedua. Ngapain buru-buru seperti ini? Mama Wang tidak takut aku menjadi wanita Tuan Kedua. Dan orang pertama yang akan kuusir adalah kamu? Sok jagoan karena punya baker, HMPH. Ya. Aku paling suka sok jagoan karena punya bakar. Jadi, aku sarankan jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Kamu,
Aku juga tidak takut. Apa yang kamu lakukan? Ini karena beberapa hari lalu membuat tuan kedua tidak senang. Aku ingin memasak sup ayam sendiri untuk tuan kedua. Benarkah? Ya, Kalau begitu aku cicip dulu. itu baru dimasak sebentar. Belum matang. Nona Ali, sup ini sudah dimasak 2 jam. Kalau terlalu lama, rasanya tidak enak. Kamu tahu apa? Sup ini pakai ayam kampung tua. Aku juga menambahkan morinda dan eucemia. Paling tidak butuh 3-4 jam. Baru nutrisi ayamnya bisa keluar semua ke dalam kuah. Rasa supnya lebih kaya dan lezat. Nona Ali, katanya morinda dan eucemia ini bisa menguatkan ginjal dan otot. Bagus untuk lemah pinggang, impotensi, ejakulasi dini. Karena defisiensi ginjal yang kamu kasih ini untuk tuan kedua? Apa maksudnya? Nyonya Wang, kalau kamu tidak mau bekerja lagi, bisa mengundurkan diri. Tuan kedua, maafkan saya tidak bermaksud merendahkan Anda. Tidak, aduh, mulut saya ini, ya ampun. Maksud saya, Nona Ali, seharusnya tidak membuatkan Anda sup seperti ini. Bawa dia pergi. Tuan kedua, saya benar-benar tidak bermaksud mengatakan Anda impoten. Ampun, Tuan kedua. Ini semua karena Nona Ali yang menyesatkan saya. Kamu coba dulu sedikit. Tuan kedua, Kenapa? Kamu yang buat sup ini, tapi kamu tidak mau minum. Atau kamu menaruh racun di dalam sup ini? tidak mungkin. Bukankah Nyonya Wang tadi bilang? Ini terutama untuk memperkuat ginjal dan otot. Ya, untuk memperkuat ginjal dan otot. Terutama baik untuk pria. Ya, ini sup untuk pria. Tidak apa-apa, wanita juga bisa memperkuat ginjal dan otot. Ayo, minum sedikit. Kecuali kamu benar-benar menaruh sesuatu di dalam sup ini, makanya tidak mau minum. Tuan kedua, Apa ini? saya juga tidak tahu. Mungkin tidak sengaja jatuh ke dalam. Kenapa? Kamu sangat ingin saya mati? Saya tidak. Ada apa? Aduh. Tuan kedua. Ayah, Ali tidak berguna. Bahkan membalas dendam untukmu pun tidak bisa. Ali tidak berguna. Nona Ali. Ada sesuatu yang mungkin harus saya beritahukan kepadamu. Ayahmu bukan dibunuh oleh tuan kedua. Kalian tahu siapa saya? Identitasmu tidak sulit untuk dilacak. Tapi ayahmu bukan dibunuh oleh tuan kedua. Dan ayahmu pantas mati, tidak bisa disalahkan orang lain. Diam. Kamu diam. Kamu siapa? Berani-beraninya menilai ayahku. Kalian orang-orang yang sombong, menganggap nyawa orang seperti rumput. Sudah membunuh orang, masih berani menyalahkan orang lain. Kalianlah yang pantas mati. Tangkap dia. Gadis yang diperkosa ayahmu, namanya Aru. Dia juga wanita malang, setelah suaminya meninggal. Sendirian merawat ibu mertua dan anak perempuan, menjual bunga di pelabuhan. Tidak disangka diperkosa oleh ayahmu, setelah itu ayahmu takut dia melapor. Dengan kejam membunuhnya. Tuan muda kedua membunuh ayahmu secara tidak sengaja untuk menyelamatkan wanita itu. Ayahmu sama sekali tidak sebersih yang kau kira. Kau berbohong. Kakak Aru adalah tetangga kami.
Ayahku selalu merawatnya seperti anak sendiri. Mana mungkin melakukan hal biadab seperti itu padanya? Setelah kakak Aru meninggal, nenek dan anak perempuannya juga tewas karena kecelakaan, terjatuh hingga meninggal. Mana mungkin kebetulan seperti ini, sekarang kalian malah menuduh ayahku. Sungguh biadab. Bukannya nenek dan cucunya sudah pulang ke desa di Nancang? Omong kosong. Mereka asli orang yang Cheng. Pulang ke desa Nancang apa? Keluarga kami yang menyewa rumah milik mereka. Kami yang berasal dari desa Nancang. Bukannya mereka yang menyewa rumah kalian? Siapa menyewa rumah siapa? Informasi seperti ini sulit untuk dicek. Tetangga sekitar sudah membuktikan. Mereka menyewa rumah keluarga Fang. Keluarga Yo kaya dan berkuasa. Ingin semua orang berbicara sama. Bukan hal sulit kan? Kalau tidak, mengapa dulu aku harus pura-pura mati? Dalam kebakaran? Karena keluarga Yo terus mengirim orang untuk membunuhku, memusnahkan sampai ke akarnya. Non Ali, perkataanmu harus jelas. Pelayan keluarga Yo semuanya aku yang urus. Aku tidak pernah mengirim orang untuk membunuhmu. Kalau tidak bagaimana mungkin aku tidak tahu. Ada cecasmu? Tapi aku jelas mendengar mereka bilang dari keluarga Yo. Sayal, si imut itu kabur lagi. Kalau kutangkap, pasti kubunuh. Ayo, cari si imut itu. Kalau dibiarkan hidup kembali ke keluarga Yo, Tuan udah pasti mengulitiku hidup-hidup. Eyo, kita tunggu di rumahnya. Percuma dia tidak pulang. Eyo. Apinya besar sekali. Dengan api sebesar ini, orang di dalam pasti tidak selamat. Cepat padamkan api. Ada orang. Ini bagaimana? Itu suara gadis keluarga Fang. Dia masih di dalam. Cepat padamkan api. Api sebesar ini, gadis keluarga Fang pasti tewas. Pintunya malah dikunci. Aku akan memadamkan api. Jangan masuk, bodoh. Helen, selamatkan orang dulu. Selamatkan orang. Kelihatan sudah mati. Cepat selamatkan orang. Ini bagaimana? Lepaskan aku mau menyelamatkan orang. Aduh, kasihan sekali. Kayaknya sudah tidak bernyawa nih, kasihan banget. Umurnya masih sangat muda. Masih muda banget. Selain ini, ada lagi yang mereka bilang, Aku juga dengar mereka bilang, tidak bisa memberitahu tuan muda. RY, para pelayan memang semuanya aku yang urus. Tapi ada juga beberapa yang orangnya Xiaoye. Mereka ngapain aja, gak pernah lapor ke aku. ini gampang. Suruh Yao Tingbai datang ke sini sekarang. Baik. Kamu pikir dengan begini, aku akan memaafkanmu? Kebenaran dari kejadian ini akan kuselidiki, tapi aku tidak pernah membunuh ayahmu. Hah? Bukan kamu, pasti Yo Tingbai. Atau orang keluarga Yo yang lain yang membunuh ayahku. Yo Qiu, aku beritahu kamu. Aku pasti akan balas dendam, aku pasti akan. Baik. Setelah kamu selesai menyelidiki, terserah kamu mau balas dendam bagaimana, bunuh atau potong, aku terima. Kenapa Xiaoye kelihatannya bad mood banget ya? Yaitu karena Fang Ali, si imut itu. Dia berhasil mendekati paman kedua aku. Pamanku malah maksa aku manggil dia Bibi, si imut itu. Dia pantas. Fang Ali. Xiaoye, ada satu hal yang orang gak tahu. Apa boleh aku kasih tahu? Bilang. Jadi sebelumnya, Arya kan menyuruh orang menyelidiki wanita Ali itu. Aku juga diam-diam menyelidiki, baru ketahuan. Si imut itu bohong ke aku, ternyata dia orang Nancheng. Maksudnya? Dia bilang dia anak yatim piatu yang mengungsi. Tapi ternyata ayahnya yang meninggal.
dan sudah lama di Yang Cheng. Ayahnya siapa? Gimana meninggalnya? Ayahnya kayaknya namanya Fangda, kata tetangganya. Meninggal di dermaga Yang Cheng. Oh, aku coba cari tahu diam-diam, kayaknya. Malam ayahnya meninggal, ya dan ya. Juga ada di dermaga Yang Cheng. Jadi aku curiga. Si imut itu mendekati Ling Nanchun, mendekati keluarga Yo. Cuma untuk balas dendam. Kapan paman kedua mencarimu? Katakan kapan? 3 hari yang lalu. Sayal. Tuan muda, mau kemana? Aku peringatkan kamu. Jangan bilang siapa-siapa aku datang mencarimu, atau kubunuh kamu. Kepala rumah tangga Yo. Di mana tuan muda? Tuan muda itu siapa? Mana mungkin aku tahu. Lalu jejak tuan muda? Tidak mau bicara, ya? Bawa pergi. Siap. Jangan mendekat. Bukannya kalian bilang si kecil itu sudah mati? Dia mati sekarang. Kenapa bisa muncul di keluarga Yo? Bahkan muncul di samping Yo Qiyu. Kenapa? Tuan muda, tenang. Kami benar-benar. Di dalam menemukan mayat perempuan, kami semua mengira dia sudah mati. Benar, saat itu kami jelas sudah membersihkan semuanya. Dia tidak mungkin masih hidup. Tidak peduli saat itu sudah memusnahkan, sampai ke akar-akarnya atau belum. Lebih baik salah membunuh daripada melewatkan. Kalian sekarang pergi, bawa si kecil itu ke sini. Kali ini bisa kan? Bisa. Cepat pergi. Siap. Si kecil ini berani mempermainkanku. Apa yang kamu katakan benar semua? Tuan kedua, apa yang hamba katakan semuanya benar. Saat itu memang Tuan muda ingin berbuat tidak senonoh pada gadis Aru itu. Diketahui dan dihentikan oleh ayah gadis Ali, Fangda. Sifat Tuan muda itu. Anda tahu sendiri, dia mengambil tongkat golf. Memukul orang sampai mati, kemudian melihat Tuan kedua datang. Lalu menyalahkan beberapa tuduhan pada Fangda. Binatang ini. Dengan segala cara. Bawa Yo Tingbai kembali padaku. Siap. Tuan kedua benar. Orang-orang ini, pekerjaannya semakin tidak serius. Panggil Ali dari dalam rumah. Siap. Bagaimana? Sudah ketemu? Tidak. Sudah ketemu? Tidak. Orangnya? Tuan kedua, semua tempat di rumah sudah dicari. Tidak menemukan gadis ini. Bukannya aku suruh kamu mengawasi? Kenapa orangnya bisa hilang? Tadi malam sebelum tidur, masih ada yang melihat Nona Ali. Dia seharusnya hilang antara waktu tidur sampai bangun pagi. Segera gunakan semua kekuatan keluarga Yo untuk mencari Dian Cheng. Ya. Aku tidak percaya kau berani menculik orang di keluarga Yo. Periksa dengan teliti Yo Tingbai. Aku curiga dia. Ya. Wah, sudah bangun. Yo Tingbai. Kau yang menculikku. Apa yang kau inginkan? Aku harus memanggilmu Fang Li atau Fang Eli. Jadi kau adalah anak dari orang yang ikut campur itu. Aku pikir dulu kau sudah mati dalam kebakaran itu. Kau yang membunuh ayahku? Benar, aku yang membunuhnya. Ah, sebenarnya waktu itu aku tidak ingin membunuhnya. Tapi siapa suruh dia ikut campur? Cuma si Korsemut. Bahkan berteriak-teriak mau lapor polisi. Ayahmu itu. Bukannya cari mati? Yo Tingbai, kau binatang. Aku akan membunuhmu.
Dengan kemampuanmu yang payah ini mau membunuhku? Jujur saja, aku sudah memberimu obat, kalau tidak, mana mungkin aku berani melepas ikatanmu. Tapi biar ku beritahu, bahkan jika ayahmu melapor ke polisi, aku tidak takut. Aku bisa menghabisi dia seperti membunuh semat. Sayangnya, dia punya anak perempuan yang baik. Lalu caranya memprovokasi aku dengan Yokyu. Tapi tidak masalah, aku akan membunuhnya sendiri nanti. Hari ini aku akan membunuhmu dulu. Lalu si manis itu. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Mau tahu bagaimana aku membunuh ayahmu waktu itu? Dengan stick golf ini, aku pukul terus-menerus. Seperti main golf, aku ayunkan kuat-kuat. Kepala ayahmu langsung berlubang dan berdarah. Diam kau. Yongki baik, kau binatang. Aku pasti akan membunuhmu. Kenapa? Sudah tidak tahan? Sungguh tidak berguna. Sama tidak bergunanya seperti ayahmu. Waktu itu cuma satu pukulan, ayahmu langsung tewas. Dasar anak kecil, anak kecil. Ayo bunuh dia. Dasar anak kecil, bunuh dia. Ayo kau berani bunuh. Paling-paling kita mati bersama. Diam saja apa? Dia cuma orang biasa tak punya kuasa. Anak kecil. Bunuh dia sekarang. Berhenti. Bawa mereka semua kembali. Yokyu, dasar bajingan. Aku keponakanmu sendiri, berani-beraninya kau tangkap aku. Kalau ada apa-apa dengan aku, lihat bagaimana kau jelaskan ke ayahku. Tenang. Setelah kau mati, aku sendiri yang akan jelaskan ke ayahmu. Tapi sekarang, kau yang harus pergi dulu. Jelaskan ke orang-orang yang kau bunuh itu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Yokyu, dasar bajingan. Paman, tolong aku. Paman, cepat tolong aku. Tunggu, apa menangkap dia benar-benar berguna? Tenang. Nyawa yang diambilnya bukan cuma ayahmu. Dia juga berkali-kali mencoba membunuhku. Hanya saja aku beruntung, setiap kali bisa lolos. Jadi tenang saja, meskipun kau mau memaafkannya. Aku tidak akan memaafkannya. Dia juga pernah mencoba membunuhmu? Waktu di kuil tua itu, di dalam Ling Nanchun. Semua itu ulahnya. Kau tahu? Akulah yang menyelamatkanmu. Kedua kalinya kau menggoda aku. Aku sudah mengenalimu. Jadi kau sengaja mempermainkanku? Aku hanya tidak mengerti, kenapa kau bisa berubah seperti ini. Sekarang aku tahu. Maafkan aku, Ali. Waktu itu aku datang terlambat. Seharusnya tidak percaya begitu saja omongannya. Jadi, apakah kau akan menolongnya lagi? Tidak akan. Tenang. Aku akan membuatnya membayar apa yang pantas. Kau tega? Selama ini, percobaan pembunuhannya terhadapku sudah lebih dari 10 kali. Setiap kali aku memaafkannya. Karena menghormati kakakku, memberinya kesempatan hidup. Tapi kan aku bukan tukang gembala kuda. Selanjutnya, apa rencanamu? Aku ingin jalan-jalan keliling dunia sama Man-Man. Yakin mau pergi? Yakin. Man, selamat ya, akhirnya dapat surat cerai. Ali, makasih ja.
Tapi, gimana dengan orang tuamu? Apa rencanamu? Gimana ja? Ebo kebelang. Suruh aku kejar mimpiku sendiri. Bapak akan dibujuk sama dia. Lagian kalau aku balik lagi, kan butuh beberapa tahun lagi. Nanti aja deh. Ayo kita pergi. Ali, kamu beneran mau pergi sama aku? Masalahnya sudah jelas, kematian ayahmu nggak ada hubungannya sama dia. Dia juga dibohongin sama Yo Tingbai. Lagi pula, dia tulus sama kamu. Tapi ayahku mati di tangan keluarga Yo, itu fakta. Dan kalau tinggal, aku selamanya cuma jadi penari kelab malam. Cuma bisa hidup bergantung padanya. Hanya dengan pergi, aku bisa jadi diriku yang sebenarnya. Men, aku juga pengen kayak kamu. Hidup dengan bebas. Semoga selamat sampai tujuan. Makasih, Tuan Kedua. Tuan Kedua, lihat. Ali, Tuan Kedua. Beneran mau biarin Nona Ali pergi begitu aja? Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Biarin aja dia pergi. Semoga semua gadis bisa seperti angin yang bebas, terbang tinggi mengembangkan sayap.